Yang fana adalah waktu. Karya Sapardi Djoko Damono. Yang fana adalah waktu. Kita abadi. Memungut detik demi detik. Merangkainya seperti bunga. Sampai pada suatu hari, kita lupa untuk apa. Tapi, yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu. Kita abadi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salwa Salsabila dengan NPM A1A02508. Di sini aku akan menjelaskan sejarah singkat dan unsur fisik dan batin dari puisi yang berjudul Yang Fana Adalah Waktu, karya Sapardi Djoko Damono. Nah, puisi ini itu termasuk dalam kumpulan puisi perahu kertas yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1983. Sampai sekarang, tidak ada catatan pasti mengenai tanggal dan tempat spesifik saat puisi ini ditulis. Karena dalam karya sastra, itu terutama puisi, penulis itu biasanya hanya mencantumkan tahun atau kumpulan buku tempat puisi itu diterbitkan. Namun secara umum, itu dapat dijelaskan bahwa puisi ini lahir pada masa perkembangan sastra Indonesia modern sekitar tahun 1980-an. Ketika Sapardi aktif menulis dan mengajar di Universitas Indonesia. Pada masa itu, banyak karya Sapardi yang bertema perenungan tentang waktu, kehidupan, dan ketenangan. Nah, sekarang kita masuk ke unsur fisik dan batin dari puisi ini. Yang pertama, itu ada tema. Tema utama dalam puisi ini adalah tentang kefanaan waktu dan keabadian, kenangan atau makna kehidupan. Penyair ingin menunjukkan bahwa waktu terus berjalan dan tidak dapat dihentikan. Tetapi apa yang dilakukan manusia seperti cinta, kenangan, atau karya itu dapat bertahan lebih lama dari waktu itu sendiri. Dan yang kedua, itu ada perasaan. Perasaan yang muncul dalam puisi ini itu adalah perasaan reflektif dan penuh perenungan. Penyair seolah mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup, bagaimana waktu terus berlalu, dan bagaimana manusia seharusnya menghargai setiap momen yang ada. Lalu yang ketiga, itu ada nada. Nada dalam puisi ini bersifat tenang dan sedikit melankolis. Penyair tidak menyampaikan pesan dengan cara keras, tetapi dengan nada yang lembut dan penuh pemikiran, sehingga pembaca diajak memahami makna kehidupan secara perlahan. Lalu yang keempat ada diksi. Diksi yang digunakan dalam puisi ini itu sederhana, padat, dan penuh makna simbolik. Sapardi menggunakan kata-kata yang tidak rumit tetapi memiliki makna yang dalam. Pilihan katanya cenderung bersifat reflektif, seperti kata yang berkaitan dengan waktu, kenangan, dan keberadaan manusia. Lalu yang kelima, ada majas. Beberapa majas yang terdapat dalam puisi ini itu antara lain yang pertama, majas metafora, yaitu penggunaan kata yang melambangkan makna lain, misalnya waktu yang digambarkan sebagai sesuatu yang fana. Lalu majas yang kedua itu ada personifikasi, yaitu memberi sifat manusia pada sesuatu yang bukan manusia, seperti waktu yang seolah-olah memiliki sifat tertentu. Lalu yang ketiga ada majas simbolisme, yaitu penggunaan kata atau ungkapan sebagai simbol untuk menggambarkan makna yang lebih dalam tentang kehidupan dan kenangan. Lalu yang keenam itu ada citraan. Citraan yang muncul dalam puisi ini lebih banyak berupa citraan perasaan dan citraan pemikiran. Penyair tidak banyak menggambarkan objek secara visual, tetapi lebih mengajak pembaca merasakan dan membayangkan makna waktu serta kenangan dalam kehidupan manusia. Yang ketujuh, ada rima. Rima dalam puisi ini tidak terikat secara ketat karena termasuk puisi modern atau puisi bebas. Pola bunyinya tidak mengikuti aturan rima tertentu seperti puisi lama, namun tetap terdapat keselarasan bunyi yang lembut sehingga puisi terasa mengalir dan enak dibaca. Dan yang terakhir itu amanat dari puisi. Amanat yang ingin disampaikan dalam puisi ini adalah bahwa manusia itu harus menghargai waktu dan kehidupan yang dimiliki. Walaupun waktu itu bersifat sementara, manusia dapat meninggalkan sesuatu yang berarti seperti kenangan, cinta, atau karya yang akan terus diingat. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.